Ya, selamat malam, salam jumpa semuanya. Saya akan menjelaskan dari tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama adalah proses pembelajaran melalui LMS Moodle dengan pendekatan RPS dan ditautkan dengan Moodle. Itu yang pertama yang saya ingin jelaskan. Yang kedua, konten. Jadi materi-materi apa saja yang perlu dipelajari dari apa yang sudah ada di Moodle, baik itu bentuknya PDF maupun video-video. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen. Tugas mahasiswa mengerjakan semua aktivitas, tugas, dan beberapa hal penting. Yang diberikan tugas kepada dosen ialah memberikan penilaian, menanggapi berbagai mungkin hal yang berkaitan dengan perkuliahan dan juga hal-hal yang teknis maupun yang konten, yang isinya. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu rencana pembelajaran semester WDK 2 dalam konstruksi semester akselerasi. Namanya akselerasi, berarti percepatan. Percepatannya itu 100 menjadi 200%. Jadi, umumnya perkuliahan reguler itu hanya 16 minggu. Kira-kira 4 bulan. Kalau kelas akselerasi hanya 2 minggu. Kira-kira 2 bulan, kira-kira 8 minggu. Jadi 8 minggu saja. Dari mulai hari ini sampai minggu ke-8. Minggu keempat akan ada ujian tengah semester. Jadi kira-kira tanggal 9 dan 10 Juni sudah ada midterm. Dan sebelum tanggal 9 atau tanggal minggu ke-9, minggu ke-4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketujuhnya itu sudah ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, itu kecepatannya. Jadi mentalitas mahasiswa ini bukan sekedar ikut lulus, tapi konsisten, tekun, membuka-buka Moodle. Ya, 1 hari 1 jam lah, 1 hari 30 menit, begitu ya. 30 menit atau 1 jam, yang pasti dibuka Moodle. Karena apa? Karena hanya 8 minggu, nggak bisa ditambah minggunya. Nah, tugas-tugas nanti saya akan jelaskan. Jadi, konsistensinya, konsekuensinya, itu perlu dan penting untuk setiap mahasiswa mengikutinya dengan baik. Ya, baik ya. Nah, ada di RPS-nya itu. Jadi saya sudah masukkan di bagian pertama RPS. Kalau saya mau buka, maka saya akan bisa jelaskan bagian RPS-nya itu. Apa terlihat di sini? Saya akan login dulu. Nanti terlihat di OPCS di Moodle-nya, karena nilai nanti langsung masuk ke OPCS. Nah, di sini saya akan buka ini dia. Ya. Jadi kita coba perhatikan tampilan depannya itu ada hewan yang diberikan yang lucu ya. Entah sejenis tupai lah begitu, welcome. Nah, saya sebagai pengampu mata kuliah, persyaratannya, capaiannya, silakan setiap mahasiswa membacanya dengan baik. Nah, di sini kecepatannya ya. Kecepatannya mata kuliah ini ada beragam buku. Apakah saudara sekalian membaca buku ini, membeli buku ini, dan mempelajarinya? Jawaban saya sebagai dosen, ya, harusnya seperti itu. Tetapi kalau kesulitan, itu sebabnya sudah ada PDF dan video di setiap pertemuan. Nah, ini untuk grupnya yang belum masuk grup, silakan masuk grup. Lalu ada perkenalan, silakan perkenalan. Katanya tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka sulit menyapa. Jadi silakan dituliskan perkenalannya. Kemudian mulai malam ini sudah pastikan mahasiswa memilih kelompok. Jangan sampai tidak memilih kelompok.
ya, memilih kelompok. Nah, ini sudah ada nih kelompok 1, sudah ada 7, kelompok 3, kelompok 4, jadi masih ada yang kosong nih, 7 kali 7 49. Ya, bisa berapa? Ya, paling bisa 4. Ini ada kelompok 2 nih yang kekurangan nih. Ya, kekurangan. Entah siapa ini kelompok 2, bisa kita cek. Ya, kelompok 2 hanya Sasayin sendirian saja dia. Tolong bantu supaya kelompok ini lengkap, paling tidak 4 orang gitu ya. Oke, itu kelompok. Harap sudah mulai diisi dan dilengkapi dengan baik. Kemudian saya meminta satu dari mahasiswa mewakili mahasiswa untuk menjadi wakil mahasiswa menandatangani RPS. Ini RPS-nya. Di sini nanti dikirim saja lagi ke WA, bisa dikirim juga tanda tangannya saja boleh di WA, supaya saya bisa tulis namanya di sini, namanya lengkap, baru tanda tangan. Begitu. Ya, kalau saya ada tanda tangan mahasiswa, tanda tangan saya, nanti baru tanda tangan pimpinan saya. Begitu ya. Oke, baik. Itu RPS. Seperti yang saya katakan bahwa pemanduannya berkaitan dengan RPS. Kita stop dulu. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Kristus, itu bagian awal ya untuk memahami dan mengenal wawasan dunia Kristen dua. Nah, untuk konten, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami mau belajar mengenal wawasan dunia Kristen berdasarkan firman Tuhan, pengajaran yang dari abad ke abad dikaruniakan oleh Allah untuk kami terus pelajari untuk hidup kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah perjuangan iman kami menjalani keseharian kami. Pimpin berkati agar proses pembelajaran tidak hanya pengetahuan kami bertambah, tetapi juga karakter kami dan kehidupan rohani spiritual kami bertumbuh, berakar, berbuah. Pengenalan kami akan diri kami dan Kristus semakin melimpah. Berkati kami, berkati pertemuan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam pembelajaran wawasan dunia Kristen 3 ini, wawasan dunia Kristen 2 ini, ada 3 topik besar. Yang pertama, ialah mengenai amartologi atau tentang dosa. Yang kedua, mengenai kristologi, yaitu mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Penebus. Yang ketiga, mengenai keselamatan atau soteriologi. Bagaimana keselamatan itu dapat dialami oleh tiap orang percaya, orang pilihan, dan dapat mengubah cara pandang kita di dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi 3 kelompok besar yang dipelajari. Bagian pertama mengenai keberadaan dosa, kita akan belajar mengenai asal-usul dosa, akibat dosa, dampak dosa, dimensi dosa, penyebaran dosa, dan universalitas dosa. Kata kuncinya, total depravity. Kita mengalami kerusakan total. Itu bagian pertama yang akan tiap-tiap mahasiswa membaca, mempelajari pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan perantara transisi minggu kelima. Jadi ada topik-topik yang sudah secara sistematis diletakkan di setiap modul. Itu bagian pertama. Bagian kedua, membahas tentang siapakah yang menyelamatkan kita. Karena kita orang berdosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, kita hanya mungkin diselamatkan berdasarkan anugerah Allah, kita menikmati penebusan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, lalu bagaimana proses perjalanannya itu di dalam waktu, di dalam sejarah keselamatan, sejarah penebusan. Jadi antara kita yang berdosa membutuhkan keselamatan, dan Allah yang merencanakan penebusan, menyatakan dirinya melalui anaknya, itu berkarya di atas bumi, dan di sanalah kita menyaksikan siapakah Yesus Kristus. Naturnya, atributnya, karyanya. Dan kita akan belajar mengenai keilahiannya, kemanusiaannya. Belajar mengenai
apa yang sesungguhnya berbeda dengan pemikiran pendapat dari orang-orang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Alkitab. Jadi kita fokus tidak membanding-bandingkan dengan keyakinan agama lain, kepercayaan lain. Kita fokus membahas pribadi dan karya Yesus Kristus dari sumber aslinya, yaitu Alkitab. Jadi kita mengenal natur ilahinya, yang ilahi, natur kemanusiaannya pada waktu inkarnasi. Lalu pelayanannya sampai kita mengenal jabatan-jabatan kemesiasannya, ketuhanannya, dan karya penebusannya, baik melalui jalan inkarnasi sampai kepada kedatangannya kembali. Ini dimulai dari perjanjian lama sampai dengan nanti akhir zaman. Nah, itu pengenalan kita akan Kristus. Untuk apa kita mengenal Kristus? Karena kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Nah, untuk memahami itu, kita belajar tentang keselamatan atau soteriologi. Keselamatan yang ditetapkan oleh Allah, dianugerahkan kepada orang pilihan, dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui jalan inkarnasi, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu kedatangannya kembali, dan diterapkan oleh Roh Kudus seluruh pribadi kita masing-masing menerima anugerah dan mengalami penebusan Kristus. Jadi itu bicara keselamatan. Sepenuhnya dikaruniakan oleh Allah dan tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan supaya kita memiliki hidup yang berbuah. Buah karakter, buah cinta kasih, buah Injil, buah pelayanan, dan buah di dalam kekaryaan kita di atas muka bumi. Jadi 3 bagian yang kita akan pelajari selama 8 minggu. Jadi ini menjadi cepat sekali ya, cepat sekali, dan saya dulu belajar amartologi itu 4 semester, 4 SKS gitu ya, dan 1 tahun. Belajar kristologi itu setahun, 2 tahun, mungkin 4 tahun saya belajar itu. Karena di seminari ya, ini semua dipadatkan menjadi hanya 8 minggu. 8 minggu, ada 1 minggu kita UTS. 1 minggu kita memberikan laporan, tugas. Jadi bersihnya itu 6 minggu. SKS-nya 4. Menarik ya? Jadi kalau saudara sekalian tidak tekun, tidak serius, tidak lari sprint gitu ya, terengah-engah pasti, lelah bisa, bukan hanya mahasiswa tapi juga dosennya. Tapi mari kita bersama-sama mengerjakannya dengan baik. Kualitas tidak pernah diturunkan, tetapi kecepatan tetap dilakukan. Oke, itu tiga ya materinya. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu tugas dan tanggung jawabnya. Tugas pertama, dan ini bukan tugas dinilai, yaitu setiap mahasiswa diwajibkan baca, nonton video yang ada di Moodle. Gitu ya. Komitmen nih di hati nih. Karena kalau nggak baca dan nonton video yang di Moodle, 6 minggu itu, 8 minggu itu cepat loh Ibu Bapak. Ya, cepat sekali. Jadi kalau nggak kita greget gitu, ambil alih, fokus, wah saya sekali 4 SKS. Tugas pertama itu, tugas yang non-grade. Karena itu tanggung jawab ya sebenarnya. Tugas yang diberi nilai, ada 4. Tugas yang diberi nilai. Pertama, proposal pengabdian kepada masyarakat. Template-nya sudah ada, saya berikan di halaman pertama. Proposal pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, tugasnya adalah mengerjakan forum diskusi 6 forum diskusi. Nah, ikuti ketentuannya supaya nilainya bagus, ya. Nilainya baik. 6. Saya tidak akan tutup selama sampai 8 minggu itu. Oke, silakan dikerjakan semuanya. Sekaligus boleh, kalau sanggup. Kalau mau cicil boleh. Yang pasti saya tidak akan tutup. Ya, tidak akan tutup. Sampai berakhirnya perkuliahan kita. Begitu ya. Itu yang kedua. 6. Ini
tugas individu ya. Kalau tadi proposal itu tugas kelompok, maka mulai sekarang kelompok sudah mulai mikir ini, ya kegiatan apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah UTS. UTS. Nah, saya tidak tahu bagaimana kebijakannya kalau UTS sekarang ini kalau pakai tulisan nampaknya agak mudah menggunakan ChatGPT gitu ya. Agak mudah menggunakan ChatGPT. Dan kita tidak mengharamkan ChatGPT digunakan. Maka saya mengusulkan UTS-nya lisan. Langsung dapat nilai. Jadi saya akan berikan 10 soal kisi-kisi. Dari 10 itu nanti saya akan pilih hanya 3. Lalu silakan nanti mahasiswa saya tanya, ya, kalau sudah siap, langsung saya tanya. Entah besok kalau siap, boleh juga. Kalau soalnya sudah saya berikan, boleh juga. Kalau besok sudah siap, saya akan tanya. Dan nanti jawabannya langsung. Seperti itu. Karena kalau pakai kertas, taruh di Moodle, lalu jawab, itu sangat mudah. Tinggal ambil data, ambil di PDF-nya Moodle, langsung taruh di ChatGPT, dalam waktu 1 menit, nggak sampai, itu jawabannya sudah benar. 100%. Nah, kalau buat begitu, problemnya apa? Saudara sekalian tidak belajar, saudara sekalian tidak mengembangkan cara berpikir yang konkret, dan kalau kedapatan kena plagiasi, langsung fail. Langsung fail. Saya sudah mendapatkan banyak informasi. Ada dosen-dosen, teman-teman dosen, rekan-rekan dosen yang terpaksa mau tidak mau, mahasiswanya di kelas fail sampai 15 mahasiswa. Sampai 20 mahasiswa. Karena apa kedapatan? Pakai ChatGPT, kemudian dia tidak ubah, lalu kemudian ditaruh di Moodle, dosen juga punya perangkat. Langsung masukin ke programnya dosen, langsung kedapatan 90%, 80%, sudah pasti fail. Pasti fail. Nah, saya tidak mau. Kelas di sini, 44 mahasiswa saya ini, semuanya saya tidak mau ada yang fail. Gitu ya. Jadi nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Untuk bagian yang UTS. Bagian yang keempat, tugasnya adalah melaksanakan proposal yang sudah dibuat, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oke. Sekarang teknisnya. Karena sudah ada kelompok, jadi mulai malam ini, setiap kelompok sudah mempersiapkan proposal. Jikalau mungkin, Sabtu sudah ada proposalnya. Oke. Saya katakan bahwa PKM-nya tidak harus datang ke lokasi. Bisa pakai daring. Mengapa? Ya, bisa jadi mahasiswa dengan kesibukannya di tempat pekerjaannya masing-masing, karena padatnya waktu hanya 8 minggu, atau 6 minggu saya katakan, impossible, kecuali sudah ada mitra gerejanya, baru bisa laksanakan di lokasi. Bisakah hibrid? Bisa. Setengah teman online, setengah teman hadir. Bisa. Jadi dinamis, jangan kaku sekali. Ya, kalau tidak nanti mahasiswa kesulitan, dosen juga kesulitan. Gitu. Seadanya kasih tahu kalau ada kesulitan. Jauh-jauh hari, jangan mendadak. Kenapa? Karena perubahan bisa terjadi kapan saja. Saya semester lalu juga mengajar WDK 2. 1 minggu sebelum masa berakhir pengiriman tugas laporannya, mendadak mitra pelayanannya membatalkan. Bingung dong, mau kerja apa ini? Mau cari di mana, kan begitu. Lalu saya coba cari cara, solusi bagaimana caranya supaya ini mahasiswa ini jangan sampai nilainya gagal. Lalu kita ngobrol ke mitra yang lain, mau. Akhirnya beralih tempat, beralih mitra, tapi kegiatannya sama seperti proposal. Walaupun tidak maksimal akhirnya, tetapi tetap dinyatakan bisa diterima. Nah, apalagi yang 8 minggu loh. Itu seperti saya lari cepat,
Sudah mau finish, panitianya bilang nggak jadi, batal, nggak jadi lari, nggak jadi perlombaan. Minggu depan perlombaan yang sah. Kira-kira semangat patah nggak? Patah. Kira-kira habis nggak pikiran? Habis. Sudah lari ini, sudah siap-siap, sudah mau finish. Panitia bilang kita batalkan. Nah, ini 8 minggu. Jadi saya berharap setiap mahasiswa, setiap kelompok sudah bersedia mengerjakan. Jadi 3 hal saya sudah jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Waktunya saya sediakan. Silakan. Bebas siapa saja yang bertanya. Boleh raise hand. Pak, mari Pak. Ya, silakan. Ya. Kalau Pak, ini kan kita untuk pertemuan ini kan tadi kita cuma 8 minggu. Untuk pertemuan ini apakah sama akan dilaksanakan juga 4 hari? Ada pertemuan juga nanti sebelum UTS dan UAS seperti itu Pak? Betul, betul. Sebelum UTS 1 kali, sebelum UAS 1 kali. Jadi sebenarnya ini kan sebuah persyaratan kuliah daring dari pengelola kelas-kelas karyawan dan kelas-kelas jarak jauh. Seperti itu. Tapi saya mau ambil waktu di kelas itu bisa untuk UTS. Ya UTS kan kalau saya katakan tadi sifatnya nanti lisan gitu. Bagaimana? Ya, untuk UTS itu kan nanti lisan, berarti nanti itu dalam 1 hari itu diagendakan semuanya dalam 1 kelas ini atau bagaimana Pak? Enggak, siapa saja yang siap. Oh. Jadi 1 hari ini dalam misalnya minggu ke-4 atau minggu ke-3 atau minggu ke-4 sudah ada yang siap, ya kita terima gitu, saya terima. Begitu. Kapan siapnya, jam berapa, lalu kita ngobrol langsung lisan. Sama tadi yang terkait tugas kelompok, kebetulan kan kita juga yang tadi Bapak tadi memang boleh hybrid, boleh tidak harus datang ya Pak ya, karena memang kita juga berbeda-beda Pak tempatnya. Kebetulan juga kalau saya sendiri di Palangkaraya Pak, Kalimantan Tengah, teman-teman saya ada di Jakarta seperti itu Pak. Iya, tugas pengabdian kepada masyarakat bisa hibrid, bisa daring ya, seperti ini Zoom, pakai Teams. Yang pasti nanti laporannya tetap sama, tautannya mesti ada juga bukti-buktinya, begitu. Untuk penugasannya itu sudah ada di modul ya Pak ya? Sudah ada, semua sudah ada. Semua lengkap sudah di modul. Sudah saya buat perubahan-perubahan, tidak sama seperti pada waktu kelas semester ganjil atau semester genap, tapi khusus semester akselerasi, seperti itu. Ya. Lalu yang selanjutnya untuk absensi Pak, apakah kita akan ada absensi? Tidak ada absensi. Absensi adalah kerjakan tugasnya, itu aja. Nggak ada absensi 1, 2 gitu hari apa, nggak. Kerjakan tugasnya, saya open semuanya, jadi saudara sekalian bisa fleksibel gitu ya, tidak perlu mengalami keraguan. Mau minggu nih sambil tiduran, ya boleh, sambil makan silakan. Yang penting dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya, supaya nilainya bagus. Dan yang paling penting tadi, kita punya pengetahuan mendasar, lalu kemudian kita punya pikiran yang mendalam, tapi hati kita, jiwa kita, perilaku kita diubah oleh Tuhan. Itu paling penting. Dan tujuan pembelajaran bukan hanya cognitive understanding, tapi juga attitude, skill, kemudian karakter, faith kita juga makin bertumbuh, kan itu. Ya, Saudara Helen, silakan. Mau tanya apa? Ya, selamat malam Pak Rudi. Itu kan saya mencoba, saat ini saya kan lagi buka Moodle ya. Itu yang PKN-nya itu topiknya apa ya Pak ya? Ini kok saya lihat kalau di bagian pertama itu seperti kayak membuat makalah ya? Bukan, PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi coba lihat template-nya itu. Di situ nanti kan kita temukan dulu mau buat apa, dengan mitra siapa. 2 hal yang paling penting di dalam pembuatan proposal, pastikan mitranya siapa, atau tempat atau tujuan kita mau menyampaikan pengetahuan, skill kita, pengertian kita kepada itu. Yang pertama itu. Yang kedua, pastikan topik apa yang mau mahasiswa mau kerjakan. Kalau itu sudah dipastikan, maka brainstorming dulu nih. Kita mau ke gereja, ke panti asuhan, ke sekolah, ke kantor, ke lingkungan kita, atau keluarga sendiri, keluarga besar gitu. Silakan pastikan saja dulu. Gitu. Jadi nanti baru di situ sudah ada panduannya, bagaimana caranya membuat satu persatu. Nanti saya kasih contoh yang baru, yang sudah jadi. Oh, berarti baik Pak Rudi. Jadi saya itu nangkap misalnya kalau di sekolah atau bahkan di kantor seperti kayak kita itu kayak mengadakan kayak penginjilan, kayak memperkenalkan Kristus gitu. Itu yang saya tangkap betul kan?
jangan menghilangkan 3 hal dalam PKM. Pertama, kapasitas atau kemampuan mahasiswa di bidangnya jangan sampai hilang. Saya tanya, Ibu Ellen, prodi apa? Oh, saya psikologi, Pak. Oke, psikologi. Berarti kan psikologinya jangan sampai hilang. Terus yang kedua, identitas wawasan dunia Kristennya jangan sampai hilang. Dan yang ketiga, kegiatannya apa yang mendukung kedua itu menjadi satu. Oh, baik. Oke, jadi kalau saya bertanya, Jangan khotbah cukup Pak Pendeta saja, gitu ya. Jangan khotbah. Khotbah itu untuk sekolah minggu boleh, tapi mesti ada kegiatan yang mendukung supaya psikologinya masuk, wawasan dunia Kristennya masuk. Misalnya ya, ada anak-anak sekolah gitu, ibu bikin seminar kecil tentang bagaimana mengenal diri, dijelasin. Ada tubuh, ya, kemudian dijelasin. Tergantung jumlah anak-anaknya, umurnya berapa, kan ada itu namanya perkembangan anak-anak berapa nanti bisa membaca Erikson bisa menjadi panduan. Nah, seperti itu nanti bisa, kegiatan ini cocok, kegiatan ini untuk anak ini dengan tema ini, selesai, itu dibuat proposal gitu. Oke, Pak. Bagaimana, Pak, kalau di kelompok kami itu ada 2 prodi, satunya psikologi, satunya keperawatan. Ya, Mbok, ya sepakat yang mana gitu loh. Oh, ya sudah, pokoknya itu yang aplikatif gitu ya, yang sesuai dengan kayak kami gitu ya. Ya jangan, aku juga dong, prodi saya dong, ya boleh-boleh aja, kan bisa dicari titik tengahnya gitu loh. Jangan, paling tidak kolaborasi itu bagus ya, zaman sekarang kan kolaborasi itu baik sekali ya. Nggak bisa yang namanya single fighter, itu nggak ada itu zaman ini. Begitu. Jadi kita harus kolaborasi, bisa kerjasama. Misalnya anak-anak yang tadinya secara pertumbuhan ini perlu pengetahuan tentang kesehatan, gabung deh tuh. Ya, ceritakan lah anak-anak siapa ini, bagaimana, seperti itu. Bisa di gereja, bisa di sekolah minggu ya, bisa juga pada oma-oma, lansia, bisa juga ke remaja, bisa ke pemuda juga, begitu. Jadi mitranya dan sasarannya ditulis itu nanti. Dan waktunya, time schedule-nya segala macam ditulis supaya proposalnya itu baik. Jadi kayak mengusulkan sebuah proyek, kalau saya dulu di kerjaan di kantor itu mengusulkan sebuah proyek, ini loh, gitu. Dan saya berharap budgetnya jangan terlalu tinggi, paling tinggi 500 sampai 1 juta, paling tinggi lah itu. Ya, jangan sampai merugikan. Ingat, masih banyak pekerjaan lain, aktivitas lain. Begitu. Oke, sekarang Ibu Palupi, ayo. Tadi mau angkat tangan tapi sempat nggak jadi. Ya Pak, selamat malam. Terima kasih untuk penjelasannya. Sebenarnya kalau yang pertanyaan pertama sudah sama Kak Ellen. Jadi, pertanyaan kedua lebih ke detail deadline-nya. Contohnya kalau PKM kan berarti pas di minggu UAS gitu ya Pak ya? PKM-nya pelaksanaannya ya. Tapi saya open ya. Oke. Jadi kalau harusnya proposalnya kan di minggu ke-7 ya. Jadi minggu ke-7. Tapi kan ini kecepatannya lari sprint ya kan. Jadi makanya saya bilang saya open. Bisa nggak kemungkinan kalian begitu proposalnya ada, laporannya ada, bisa juga. Tapi kan membuat saya sulit juga memeriksanya kan. Satu ini periksa gini. Jadi kalau satu-satu kan saya juga lebih memudahkan mengontrolnya, mengarahkannya. Ini kurang, ini perlu perbaikan. Coba nanti di laporannya buat seperti ini, seperti itu. Biasanya ada konsultasi sih. Saya biasanya kalau di kelas reguler saya buka ruang konsultasi, begitu. Supaya nanti lebih matang, lebih mendalam, dan lebih mengena, relevan. Sehingga ada pengalaman-pengalaman membagikan pengetahuan kita, skill kita kepada pihak lain. Dan pihak lain juga tidak hanya terima, mereka juga dilibatkan untuk ikut berpartisipasi. Jadi kita bukan datang dengan bawa segoni hadiah, lalu kita bagi-bagi. Itu bukan PKM, itu namanya bagi-bagi rezeki. Ini betul-betul kita mengembangkan bakat pengetahuan kita, lalu mereka juga mesti aktif, ikut. Siapa tahu ada pihak-pihak yang memberi dana, seperti itu, kasih tahu, begitu. Dan kalian mesti kasih tahu bahwa kami punya nilai, gitu. Artinya kalian berharga, gitu, bukan sekedar grade dari saya, bukan. Seperti itu. Itu ya. Fleksibel tergantung kita, tapi nanti ada diskusi juga ke bapaknya gitu ya, supaya boleh kalau mau ke diskusi sama saya open. Tapi tolong please kasih waktu jadwalnya ya. Karena banyak sekali pekerjaan saya akhir-akhir ini menumpuk.
diberi kepercayaan sama kampus dan dari pihak pelayanan-pelayanan di luar begitu. Jadi saya harus jadwal, kalau enggak nanti bentrok, saya sudah setuju sama yang ini, ternyata di sini saya belum. Jadi wah bagi waktu susah sekali ya. Oke, baik, paham Pak untuk itu. Yang kedua, Oke. kan tadi Bapak menjelaskan UTS-nya ada lisan. Nah, itu kan Bapak tadi menjelaskan akan ada 10 soal kisi-kisi. Nah, 10 soal kisi-kisinya itu perkiraan di minggu keberapa, Pak? Minggu ini saya akan kirim Oh, di oke. Moodle ya. Saya taruh di Moodle. Oh, baik. Oke, Nah, kalau taruh di WA grup bisa aja, cuman takutnya tenggelam hilang. iya betul. Itu enggak ya, rata-rata kan begitu. Saya punya WA grup itu ada 40, jadi kalau ada informasi itu tenggelam itu yang mana namanya apa itu, aduh, cukup lumayan mencarinya satu persatu gitu ya. Jadi kalau di Moodle kan, oh ini kelas ini, cukup kita pahami di situ saja. Begitu ya. Nah, itu kira-kira Ibu Palupi. Ada Oke, baik, lagi? Pak. Itu aja, terima kasih. Oke, ini Bu Helen ada tanya nih, bagaimana pelaksanaan program itu direkam nggak? Iya dong Bu, supaya saya tahu. Selain ditulis direkam. Kalau enggak gimana nih? Saya nggak coba membayangkan imajinasi. Oh ya begini ya. Ada tulisannya, nanti ada tautannya rekamannya. Tapi rekamnya jangan 3 jam ya Ibu ya. Cukup diedit-edit 10 menit gitu ya. Jangan 3 jam. Jadi setiap seksi kegiatan dicuplik-cuplik gitu ya. Jangan, ada loh yang ngasih rekaman sama saya kemarin itu 45 menit. Nggak saya tonton nggak enak, saya tonton akhirnya saya cepetin jadi 2 kali lipat, panjang kan, tapi tetap aja 20 menit, jadi kalau boleh please maksimum 10 menit ya rekamannya, lalu cuplikan yang bagus, yang angle-nya bagus direkam seperti itu. Gitu ya. Ya silakan Ibu Ratna Sari, silakan, ada pertanyaan? Saya terdengar, Pak. Selamat malam. Ya terdengar. Ya. Saya cuma mau tanya, ada batas minimum peserta nggak ya, Pak? Jangan lebih sedikit dari jumlah anggota lah. Oh, baik kalau begitu. Ya kayak kemarin itu ada juga tuh nakut-nakutin jadinya anak-anak mahasiswa itu datang ke sekolah minggu. Anak sekolah minggunya kecil-kecil cuma 3, 4. Kelompoknya 7, besar-besar. Saya bilang kasihan juga anak sekolah minggu itu dikerubutin orang besar, orang dewasa, hanya untuk bilang ini anak-anak ini cuma 3 orang. Aduh, nggak dikasih nilai, nanti mahasiswanya protes, dikasih nilai sepertinya bagaimana, seperti itu ya. Ya, harapan saya minimal ya 2 kali dari jumlah anggota kelompok lah. Kan lebih fair ya, gak usah sampai 100, 200. Nanti kayak Bu Helen bikin KKR nanti. Jadi cukup misalnya 14, kalau jumlah anggotanya 7, 14 gitu ya. Itu lebih make sense ya. Jadi anak-anak juga tidak terlalu, atau mitra juga tidak terlalu banyak-banyak. Dan kalau bisa grade umurnya itu jangan ada yang bayi itu, ada yang orang tua begitu. Jadi agak susah menerima nanti penjelasan atau kegiatannya. Kalau bisa sama umurnya, ya, TK, SD, SMP, SMA. Emak-emak juga bisa loh diajak PKM. Bisa. Ya kan, ibu-ibu, ayo kita kumpul, kita mau bikin bagaimana caranya nih. Nah, tapi jangan curhatnya diceritain ya ibu-ibu ya, gitu. Jadi nanti cerita tentang psikologinya, tentang keperawatan, kesehatan dan sebagainya. Itu menarik sekali dan selalu libatkan dan tanamkan nilai-nilai kekristenan, wawasan dunia Kristen kita. Seperti itu. Pak, itu di Moodle-nya memang tidak urut ya, Pak. Jadi disesuaikan saja dengan yang bisa diklik minggunya. Oh, enggak, karena itu pakai itu Bu. Pakai namanya restrict. Jadi kalau dibuka nanti dicentang itu sebelah itu yang ada gambar centang sebelah kiri itu centang gitu. Dibuka lagi centang gitu. Nanti coba saya cek apakah ada yang perlu dihilangkan restricted-nya. Karena itu default dari tim Moodle-nya. Jadi tim Moodle itu default semua bagian-bagian yang harus dicentang, harus di restricted, ada syaratnya gitu. Tapi kalau nanti saya periksa satu persatu, saya harus ubah restricted-nya menjadi open. Nah, menjadi open itu satu persatu tuh, Bu. Lumayan juga. Coba nanti saya lihat lagi ya, Bu. Mudah-mudahan saya akan coba punya waktu untuk mencoba mengubah restricted menjadi open. Tapi kalau Ibu, Bapak, Saudara sekalian mau coba restricted sendiri juga boleh. Jangan salah, tadi dibuka terus dicentang. Centang, buka lagi centang. Itu akan terbuka semua. Seperti itu. Ini ada lagi, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kasih ya. Ini ada dari Felicia Rozak. Selamat malam, Pak. Di kalender akademik 19 Mei sampai 25 Juli 10 minggu ya, Pak. Tapi tadi Bapak berapa? Iya, Bu. 8 minggu, 10 minggu itu kalau proyek di laboratorium. Kalau proyek laboratorium. Jadi kasih waktu. Makanya saya katakan 8 minggu itu kejar tayangnya 8 minggu, 16 kali pertemuan. Jadi kalau 1 minggu itu 4.
Biasanya kan reguler 1 minggu itu 2, sekarang 4. 2 topik sekarang jadi 4 topik 1 minggu. Nah, karena kecepatan itu, kalau kedokteran, jadi ada mata kuliah kedokteran, teknik, laboratorium, biologi dan sebagainya itu biasanya 10 minggu. Karena mereka ada proyek dari mulai awal sekarang sampai nanti minggu ke-10 mereka harus uji laboratorium, uji proyek seperti itu. Batas akhirnya di sana. Karena setelah itu sudah close begitu. Jadi saya nggak mau masukkan 10 minggunya karena nanti dari pimpinan kita akan terkena dampak, nggak boleh lewat dari sana. Sudah ada ketentuannya di OPCS. Nah, kalau di OPCS itu coba saya cek ya. Di OPCS itu dia perkuliahan itu terakhir kapan ya? Karena tiap semester bisa ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, ini tidak. OPCS-nya agak lambat. Coba saya cek lagi. Tunggu sebentar supaya bisa ada terlihat. Ini Moodle OPCS dan Moodle-nya agak lambat ini malam ini. Apa karena jaringan saya? Ya, nanti sambil saya cek dulu ya. Nah, ada UTS dan UAS. Ini tetap ada UTS dan UAS, Pak. Di minggu keberapa, Pak, kalau boleh ini info? Minggu UTS, UTS tadi minggu keempat. UAS minggu ke-8. Jadi, UAS UTS itu kan lisan tadi saya sudah katakan. Kalau UAS-nya itu proyek tadi, laporan dari proyek pelaksanaan itu. Pelaksanaan dari PKM. Nah, ini dia. Oke, saya tampilkan ya. Nah, Ibu Bapak lihat, saudara sekalian, ini WDK. Tuh. Terakhir 21 Juli. Tapi UTS-nya kapan? 6 Juni. Ini bisa dilihat ya. Ini. Dan ini. Oke. Kita harus tahu bahwa ada juga waktu-waktu libur ya. Maksudnya, apakah bulan Juli ada liburnya? Bulan Juni ada liburnya? Bulan Juni, Mei ada ya? Bulan Mei akhir ada. Bulan Juni ada liburnya? Nah, itu kita makanya dikasih waktu sampai tanggal ini. 7 Juli. Makanya saya open, saya nggak kasih waktu. Tapi kalau udah lewat tanggal ini, secara default akan tutup untuk Moodle-nya. Oke. Kira-kira begitu Felicia, Saudara Felicia. Ya, tanya mana ya? Ya. Baik, adakah yang mau tanya lagi? Silakan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Priska. Selamat Pak, saya dengan Priska dari jurusan Ya. wartawan. Izin bertanya, Pak, untuk Ya. yang proposal kegiatannya itu, apakah kita ada konsul dulu? Karena saya lihat di minggu ke-7 pada poin ke-6, proposal yang telah disetujui baru dapat diunggah. Iya, itu untuk apa? Coba. Kan ada tanda tangan dosen. Ya, jadi kita konsulnya by WA ya, Pak? Bisa. Bisa by WA, bisa Zoom begini, supaya nanti jangan, kadang gini, ada yang nggak konsul sih, saya kasih kesempatan gitu, tapi ada yang nggak konsul. Begitu dilaksanakan, nggak sesuai dengan apa yang ditentukan di rubrik penilaian. Oke. Nah, akhirnya nilainya, yang lainnya dapat nilai tinggi, kelompok itu ya nilainya pas-pasan. Saya udah katakan bahwa rubrik penilaian itu kan dalam RPS. Nggak bisa kita dan ada default di dalam Moodle, nggak bisa kita buat sendiri. Yang kita bisa buat adalah hal-hal yang bisa dosen fleksibel, misalnya waktu saya fleksibelkan loh. Ya kan, terus mengenai UTS saya fleksibelkan. Tapi mengenai rubrik-rubrik penilaian yang lain ada ketentuannya. Nah, supaya masuk ke dalam rubrik pada bagian kanannya, kalau bagian kanan itu berarti kan nilai yang paling tinggi ya. Nah, supaya masuk sebelum masuk ke Moodle, karena kalau udah masuk ke Moodle
Apa yang terjadi? Sudah tersimpan. Ya. Nah, susah ditarik kan? Nah, lebih baik saya hanya menyiasatinya adalah sebelum masuk ke Moodle dan saya oke kan, konsultasi, diskusi, nggak usah harus semua anggota ikut, 1 orang, 2 orang wakilnya saja, is okay, baru masuk gitu. Kira-kira begitu sih, Ibu Priska yang saya bisa bantu. Ya, berarti Pak nanti setelah proposalnya disetujui baru kita melaksanakan kegiatannya kan? Iya, bagusnya begitu supaya tidak terjadi kalau seperti tadi ada kasus yang hari ini sudah laksanakan tapi proposal belum lalu mengajukannya sekaligus bisa aja tapi kita nggak tahu perkembangannya gimana kan ada bisa masukan dari saya ini nggak perlu dilakukan terlalu berat ini biaya terlalu mahal begitu nggak usah saya biasanya selalu mencoba untuk meringankan beban mahasiswa dalam hal-hal yang tidak perlu dikerjakan ada loh mitra yang minta macam-macam saya bilang untuk itu batalkan saja saya tidak mau minta macam-macam sampai keluar 12 juta, 5 juta, 4 juta gitu. Saya bilang enggak. Saya langsung batalkan. Saya bilang batalkan. Ya Pak, sudah beli. Siapa suruh kalian langsung eksekusi? Enggak konsultasi dulu sama dosen. Akhirnya kayak begitu, saya nggak ngasih nilai nggak pas, tapi sudah keluarin duit jutaan. Ya, jadi susah kan? Susah hati, susah pikiran, tapi nggak dapat apa-apa. Meaningless. Gitu. Jadi, ingat prinsip ekonomi. Modal sekecil-kecilnya, ya, tapi manfaatnya sebesar-besarnya. Kehadiran kalian, mahasiswa di mitra itu lebih bernilai daripada sekedar bantu-bantu. Nah, itu yang perlu saya mau coba lihat proposalnya. Lalu alurnya, kira-kira kegiatan ini masuk akal nggak ya kalau dikerjakan? Ya. Nah, saya membimbing ini sudah hampir 15 tahun ya, 15 tahun membimbing PKM. Dan ada yang mau, ada yang enggak, ya sudah. Ada yang merasa aku bisa Pak, oke silakan monggo. Tapi begitu dilihat, wah ini uangnya pasti habis banyak. Ini pasti waktunya habis banyak. Seperti itu. Begitu dari saya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau tanya? Ini untuk aktivitas kat 1 kan Pak. Terus nanti tadi saya lihat untuk yang UASnya itu dalam bentuk laporan kegiatannya. Kan? Betul. Laporan kegiatannya nanti ada template-nya juga Pak? Ada di belakangnya itu di UTS-nya itu ada. Semua lengkap. Yang nggak lengkap, yang belum lengkap itu adalah belum dikerjakan. Jadi saya belum bisa nilai. Tapi saya senang tadi sudah ada yang buat apa tuh pilih-pilih kelompok ya. Sudah sampai 7 kelompok gitu. Satu kelompok, cepat sekali. Belum mulai sudah ada pemilihan kelompok. Berarti ini sudah greget ini mau selesaikan ini. Ya. Tapi saya hanya berharap kompak kalian. Ya. Kelompok itu kompak. Jangan ada satu orang pun cuma nempel. Itu bukan orang Kristen. Harus bertanggung jawab. Entah apapun pekerjaan tanggung jawab. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Udah cukup lumayan dilewat nih. Saya udah lewatnya banyak ini. Saya udah lewatnya sampai 20 menit ini. Nanti mahasiswa yang lain protes lagi. Pak, kelamaan Pak. Gitu. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, please jangan sungkan tanya di grup WA. Siapa tahu saya langsung bisa segera memberikan respon. Ya, saya nggak janji langsung direspon, tapi saya baca, saya ingin pikirkan, lalu saya bisa jawab. Pasti saya respon, tapi nggak langsung. Karena saya kan harus dipikir-pikir dulu, jawabannya apa gitu. Begitu ya. Bisa chat pribadi Pak, bisa. Ataupun kalau chat pribadi, please, sekali lagi, tuliskan namanya. Ya, tuliskan namanya, prodi apa, kelas apa. Kenapa? Jangan Pak, ini gimana ya Pak? Yang ininya Pak. Yang ininya gimana ya Pak? Yang ini. Ini siapa gitu. Begitu saya pencet nomornya, saya klik lihat kan datanya kan kosong, nggak ada namanya, nggak ada gambarnya, nggak ada namanya. Lalu saya tanya, saya gini, ini siapa ya? Pasti jawabannya, saya Pak, ini Pak, maaf Pak, ini panjang lebar. Oh ya, oke. Kan 2 kali kerja, 2 kali ngetik kan. Jadi kalau ada namanya kan bisa enak nyapanya gitu ya. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada saat ini kembali kami bersyukur karena semua hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran WDK 2 di masa semester akselerasi ini sudah dijelaskan secara umum, detailnya satu persatu. Kiranya Tuhan menolong tiap-tiap mahasiswa, tiap-tiap kelompok mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, dan hasil yang terbaik. Mohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu atas kami, jauhkan mara bahaya, semuanya dalam keadaan sehat, dan dalam setiap pekerjaan mahasiswa, diberkati keluarga mereka masing-masing, kehidupan mereka sehari-hari supaya semakin mengenal Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian ya. Saya akan tutup pertemuan malam ini. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.